So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Shalom, belum ngantuk kan? Awas kalau clear. Saya sih selalu ingetin ini apa yang terjadi ketika Rasul Paulus khotbah kan, ya kan? Siapa namanya? Tikus gitulah, ketiduran, dengar khotbah ketiduran, metong ya, mampus lah ya kan? Ya, hari ini saya dikasih tema tentang apa sih? Praise ya. Praise itu kalau aku lihat dari kamus itu artinya memuji ya, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan memuji, memuliakan nama Tuhan itu bentuknya apa sih saudara? Bentuknya itu tentunya dengan ucapan-ucapan kita ya. Kita mengucapkan kata-kata atau kalimat yang memuji nama Tuhan. Bentuknya mungkin di dalam doa dan juga bermazmur ya. Bermazmur tetapi kalimatnya itu memuliakan Tuhan, bukan bahasa roh, bukan bahasa lidah, tetapi mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ketika kita menaikkan puji-pujian, memuji Tuhan itu jelas Tuhan pasti hadir. Contoh yang paling jelas saja ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara Filipi ya. Ketika mereka sadar dari pingsannya karena didera berkali-kali, disiksa luar biasa, mereka dilemparkan ke dalam penjara paling tengah. Dan kemudian kenapa saya katakan mereka pingsan, karena kalau enggak pingsan enggak mungkin enggak langsung berdoa. Tetapi firman Tuhan menyatakan ketika tengah malam ya, kira-kira tengah malam mereka menaikkan puji-pujian dan berdoa dengan suara keras. Artinya memang pada saat mereka dilemparkan ke dalam penjara dalam keadaan pingsan. Dan tengah malam ketika mereka siuman, yang mereka lakukan adalah bukan mengerang-erang kesakitan, teriak-teriak atau apa sih, nyumpahin, awas lu kalau ketemu lagi gua hajar lu misalnya gitu. Enggak saudara, tapi langsung berdoa dan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, sehingga apa yang saudara sudah baca, kita semua sudah baca ya, ketika mereka berdoa dengan suara nyaring, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara nyaring, suara keras, terjadi sesuatu yang hebat saudara ya, yaitu gempa bumi yang hebat. Amin saudara. Gempa bumi hebat sehingga membuat engsel-engsel penjara itu, pintu-pintu penjara itu goyah dan terbuka semua. Jadi saudara, di situ dikatakan semua pintu-pintu penjara itu terbuka dan semua belenggu-belenggu semua terbuka. Artinya di dalam penjara itu bukan hanya ada Paulus dan Silas saja, tetapi kira-kira banyak juga napi-napi yang lain yang kemungkinan besar juga saudara-saudara seiman yang ditangkepin karena iman mereka kepada Yesus. Jadi ketika puji-pujian dinaikkan, doa-doa dinaikkan dengan suara keras, mereka semuanya mendengar, apalagi kemudian berikutnya karena puji-pujian, karena doa itu, maka sesuatu yang terjadi, gempa bumi hebat saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita ketika terutama kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup ini, maka apa yang harus kita lakukan? Memuji Tuhan saja. Amin saudara. Mungkin ini nggak ada rencana saya mau bicara ini ya, benar-benar baru terlintas. Karena saudaraku, sekalipun mengalami pencobaan berat saudara, kita tahu kalau kita berbicara tentang pencobaan tentu larinya kepada Ayub. Ya, pasti Ayub itu, karena Ayub mungkin orang lain nggak akan tahan saudara, tetapi Ayub luar biasa ketika mengalami pencobaan dan pergumulan yang luar biasa saudaraku. Anaknya mati semua, hartanya habis saudara, dihabisin semuanya saudara. Gara-gara kenapa coba? Awalnya kenapa kok
Ayub itu diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh setan, oleh iblis. Gara-garanya kenapa? Karena Tuhan itu pamer. Jadi Ayub itu dipamer-pamerin ke iblis. Kita lihat aja ya saudara ya. Dari kitab Ayub pasal 1 ayat 8. Ini saya lagi nggak ada rencana nih saudara. Tapi tiba-tiba keinget saja bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah, mengalami pencobaan berat, sangat berat. Maka di sini selain Paulus dan Silas di penjara Filipi memberikan contoh kepada kita, juga Ayub saudara. Ya, yang pertama-tama nih, kenapa Ayub mengalami pencobaan berat? Karena Tuhan itu bangga-banggain Ayub itu di depan iblis, ngono loh, ya kan? Ayub pasal 1 ayat 8 ngomong gini, bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ya, Tuhan tuh tanya, dan bukan tanya sih sebetulnya pamer gitu loh, pamer, ya kan? Ngomongnya gini loh, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, iblis, ya? Kok lu lihat nggak tuh hamba gua Ayub itu, ya kan? Pamer. Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, perfect, sempurna. Takut pada Tuhan, menjauhi kejahatan, ya. Saudaraku, taat pada firman, saleh dan jujur dan lain sebagainya, perfect, sempurna. Bangga-banggain, iblisnya nggak terima saudara. Iblisnya protes, ya dong, protes. Ayat 9 sampai 11, sampai 10. Di situ iblis ngomong begini, ya juga lah. Ya karena apa? Dengan coba kalau Ayub itu nggak engkau berkati, nggak dapat apa-apa. Tuh ayat yang ke-9 Ayub pasal 1, ya kan? Dengan apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut kepadamu gitu saudara, ya kan protesnya. Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Kan segala yang dimilikinya itu dijaga oleh engkau kan? Gitu. Makanya kan dia saleh, jujur, takut gitu kan, menghormati Tuhan. Dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Ya aja gitu saudara ya. Jadi Tuhan langsung jawab lagi, nggak mau kalah, ya kan? Ayat yang ke-11, tapi ulurkanlah tanganmu dan jamah segala yang dipunyainya. 11 ini masih iblis yang ngomong, ya kan? Coba kamu ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, gitu saudara ya. Makanya Tuhan jawab begini, oke, udah sekarang silakan dicobai, gitu saudara. Bukan Tuhan yang mencobai, tapi iblis yang mencobai, gitu ya saudaraku ya. Jadi dihabisin semuanya. Ya, dan bukan hanya harta bendanya dan anak-anaknya itu mati semuanya, habis saudaraku. Tapi badannya juga penuh dengan borok, kudisan. Dan kalau gatel itu nggak cukup dengan pakai kuku garuk-garuknya. Diambil beling, garuk-garuk pakai beling dan pasti berdarah-darah, pasti tubuhnya juga bau. Ya, jadi saudaraku, seperti begitu sampai seperti itu yang dialami oleh Ayub saudara. Tetapi ketika Ayub mengalami itu semua, yang penting untuk kita ya saudara adalah jamu jaga mulut, ya kan? Jadi saudara mesti minum jamu, ya. Jadi Ayub itu ngomong begini di ayat yang ke-20 dan 21 dari pasal 1 Ayub, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu dia tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, praise God, ya. Artinya tetap bersyukur meskipun mungkin dalam hatinya juga penuh pertanyaan, sedih juga. Tapi mulutnya itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan tersungkur. Sujud saudara ya. Mungkin gak mudah buat kita. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub ini membuat dan apa yang dilakukan oleh Ayub, diucapkan oleh Ayub itu membuat segala sesuatu yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Amin saudara. Jadi saudaraku, dan ayat 21 ngomongnya begini nih, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, tetap memuji Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya ayat ke-22 ngomong begini, dalam kesemuanya itu apa saudara? Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, ya kan? Jadi saudaraku, dalam keadaan yang sesulit apapun, seberat apapun, please saudara, mulut kita tetap memuji Tuhan. Amin saudara.
Bahkan dia saudaraku dicobai dan dibujuk-bujuk gitu, dipengaruhi oleh teman-temannya dan termasuk istrinya, tetap nggak goyah. Istrinya nih, biasa para istri itu provokator gitu ya kan. Di pasal yang kedua itu ayat 9, istrinya sendiri. Karena dia melihat keadaan suaminya seperti itu, dia yang protes, dia nggak tahan gitu. Ayub masih tahan, tapi istrinya nggak tahan, makanya dia ngomong begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mampus lalu. Ya gitu. Jadi saudaraku, mempengaruhi suaminya seperti itu, memprovok, ya diprovokasi oleh istrinya sendiri. Puji Tuhan tidak bergeming juga si Ayubnya. Jawabannya begini, malahan digelo-geloin ya kan, digila-gilain, tergila-gila. Jadi ayat 10-nya ngomong, tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti iya wong edan gue ya kan, gitu, edian gue ya. Jadi berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam kesemuanya itu Ayub apa sekali lagi? Tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita belajar ya. Meskipun saya juga sering gagal, Bo, ya kan. Dulu ngalamin gitu juga mulutnya ngomel gitu ya kan saudara. Tapi kan saya belum belajar ayat ini gitu kan. Tuhan masih mengampuni ya kan. Jadi tetapi setelah saya membaca ini, saudara mempelajari ini, maka saya tahu ternyata dalam keadaan situasi apapun juga tetap memuji Tuhan. Amin saudara. Ya sehingga hidup kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu hadir gitu saudara. Dan ketika Tuhan hadir jelas kok. Kan dia undang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Jadi ada kelegaan. Kita merespon panggilan Tuhan, ajakan Tuhan. Mari kepadaku. Ya. Ini bedanya Tuhan dengan kita saudara. Kalau kita manusia ya, kalau ada orang yang kesusahan kita jauhi, bener gak sih? Apalagi WA melulu ya kan? Ya kan, jaluk tulung terus ngono loh. Ya, bikin KTP pun minta tolong. Ya, tapi apa tuh minta tolong? WA terus nanti bohong terus, bikin kebohongan. Jadi gua jauhin, gua blok aja gitu ya kan. Itu kan manusia, ya kan, manusiawi gitu ya. Nah, saudaraku, manusia seperti itu, lu juga sama lah ya kan. Jadi manusia itu seperti itu, tapi Tuhan tidak loh, ya kan. Ketika ada yang mengalami kesulitan, kesesakan di dalam hidup, malah diundang oleh Tuhan. Ya. Dan ketika kita merespon, kita merespon panggilan Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada kelegaan. Amin saudara. Lega. Masih ingat gak bahasa Perancisnya? Mak plong hatine ya. Jadi saudara, itulah Tuhan kita. Amin saudara. Ada kelegaan. Maka dari itu saudaraku, di dalam keadaan apapun juga tetaplah jangan berdosa di dalam mulut kita. Sehingga akhirnya dipulihkan keadaan Ayub itu secara luar biasa. Amin. Dan Ayub bagus banget saudaraku. Ayub itu di ayat yang ketiga pasal 42 di akhir-akhirnya firmanmu ngomong gini, firmanmu mengatakan begini, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Ya toh, Ayub ngomong tanpa pengertian, aku tuh telah bercerita, aku tuh telah bersaksi sembari nggak ngerti gitu, asal bersaksi saja. Hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Jadi sebelum dia mengalami pencobaan, saudara, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan, maka saudaraku dia memuji Tuhan. Dia akan bersyukur kepada Tuhan, pokoknya bersaksi kemana-mana sebelum dia mengalami pencobaan. Tetapi setelah dia mengalami pencobaan, apa yang dia katakan ayat yang kelima pasal 42. Dulu nih hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang setelah aku mengalami semuanya itu, mataku sendiri memandang engkau. Amin. Setelah dia mengalami pencobaan. Jadi dia mengenal setelah dia mengalami pencobaan dan dia dipulihkan, maka apa yang terjadi saudaraku? Dia katakan dia baru bisa bersaksi benar-benar. Sekarang setelah aku mengalami, dulu hanya kata orang saja. Aku bersaksi, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nggak ngerti sembari ngomong tanpa pengertian. Tapi begitu dia telah mengalami pencobaan dan kemudian hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, baru dia ngomong, sekarang mataku sendiri. Amin saudara.
Saudara, kalau saudara merenungkan ini, maka artinya apa sih? Ketika kita mengalami masalah pencobaan dalam hidup ini, artinya karena Tuhan ingin supaya kita mengalami, bukan hanya dari kata orang saja, cuma dengan kesaksian-kesaksian saja, tetapi Tuhan izinkan kita mengalami supaya kita bisa ngomong. Dulu hanya dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri, ya, aku tahu memang Tuhan baik. Amin, saudara. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan? Kan kudu ada reasonnya dong, ya kan? Ada alasannya. Kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan baik? Ya, saudaraku, kita itu menyembah Tuhan yang dahsyat dan hebat loh. Amin, saudara. Makanya saya selalu ketika lagi dalam keadaan yang bagaimana gitu ya, saya membaca kitab Nabi Yehezkiel pasal 1. Makanya anak saya yang kedua saya kasih nama Yehezkiel. Karena pada saat itu saya kagum banget, saudara. Ketika Tuhan hadir, saudaraku, Yehezkiel itu melihat sesuatu yang nggak pernah terpikirkan dan nggak ngerti. Menurut aku tuh dia nggak ngerti apa yang dia lihat. Karena apa? Terlalu hebat. Hadirat Tuhan terlalu hebat. Sehingga yang dia bisa lakukan apa? Kakinya udah nggak bisa bertumpuk, langsung tengkurap, saudara. Ya, langsung menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hebat. Saya nggak bisa ngomong deh. Saudara baca sendiri itu kitab Nabi Yehezkiel, ya, dahsyatnya bukan main. Luar biasa, saudara. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu mengelilingi sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat 5 pasal 1 Yehezkiel. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup yang begini rupanya. Mereka menyerupai manusia. Ayat 6. Tapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Wah, gua nggak bisa bayangin dah. Dan kalau berjalan itu nggak ada yang membelakangi. Mereka 4 makhluk itu tuh mengusung tahta gitu, saudara. Jadi saudaraku, saya membaca ini pun otak gue juga nggak ngerti ini piye, ya, saudara, ya kan. Seperti itu, saking hebatnya tidak bisa diterangkan oleh otak pikiran manusia. Itu kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Karena dia Tuhan, kita nggak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa, saudara, ya. Jadi saudaraku, selain kita harus tahu kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat lewat membaca dari kitab Nabi Yehezkiel, maka kita bisa baca juga dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk saudara, atau kita baca sama-sama ya. Gua baca dulu dah ya, nanti ada ayat yang harus kita baca sama-sama. Saudaraku, di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21 berbunyi begini. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi ketika Tuhan hadir, saudaraku, di situ tuh Rasul Paulus menulis seperti itu. Ayat 20, ketika Tuhan hadir, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung harus dilempari batu sampai mati. Jadi ketika Tuhan hadir di bukit, di gunung, saudara, itu di kaki gunung itu semacam ada batasnya. Gak boleh menyentuh kaki bukit aja, gak boleh menyentuh. Ya, binatang-binatang pun metong, saudara. Saking mulianya Tuhan itu. Amin, saudara. Saya ngomong begini supaya saudara takut, ngono loh. Takut sama Tuhan kita, ya kan. Jangan sembarangan, harus hormat gitu loh, saudara. Kita bahkan berdoa pun harus hormat, jangan sambil tiduran. Ya, kelupaan berdoa terus tapi udah ngantuk dia sambil tidur. Aminnya pagi-pagi, ya kan. Jangan, saudara, ya. Jadi tetap ketika berdoa tuh sikapnya hormat lah. Karena ketika kita berdoa, kita panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang hadir itu yang Allah yang seperti ini. Luar biasa, saudaraku. Jadi ayat yang ke-20, 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan, di mana manusia tuh nggak bisa ketemu dengan Allah.
Makanya dia mengutus, membuat firman-Nya, perkataannya itu menjadi manusia. Amin. Karena kalau Allah hadir nggak bisa. Api yang menghanguskan, terang yang tak terhampiri. 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Api yang menghanguskan, terang yang tak terhampiri. Itulah gambaran tentang Allah kita. Amin saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam hidup ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Maka saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-99. Mazmur pasal 99 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang saya udah minta, ada ya? Mazmur pasal yang ke-99 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. Mazmur 99. Atau pada bawa handphone lah ya kan, kita baca saja ya. Saudaraku, inilah bentuk dari penyembahan kita lewat apa yang ditulis ini dan kita baca dengan sungguh-sungguh. Sikap menyembah. Amin saudara. Kita baca 9 ayat ini bersama-sama dari Mazmur pasal 99 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Jangan cepat-cepat, kita nikmati 9 ayat ini sebagai penyembahan kita, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan seperti ini. Kita baca sama-sama, jangan cepat-cepat saudara ya. 1, 2, 3. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Maka mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Menyembah Tuhan yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Kekuasaannya sangat tidak terbatas, tidak ada satupun yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan karena dia adalah Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara, Allah yang dahsyat, berkuasa, hebatnya luar biasa. Kita nggak layak saudara, kita nggak layak loh. Tetapi Allah yang dahsyat dan hebat itu juga kasihnya nggak kalah hebatnya kepada kita saudara. Sehingga kita disebut sebagai biji matanya Tuhan. Dan dia menyebut dirinya adalah Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami kan. Ya toh, ayo doa ya. Bapa kami yang di surga. Sebut gitu saudara ya kan. Kan doa Bapa kami itu kan Tuhan Yesus ajarkan ke kita. Kalimat yang pertama apa? Bapa kami yang di surga.
Yang ngomong Tuhan sendiri. Sehingga saya bersyukur ya saudara ya, doa Bapa kami ini kalau kita nikmati ya luar biasa saudara. Saya merasa kalau saya berdoa doa Bapa kami itu dengan sungguh-sungguh ya. Jangan seperti kayak membaca mantra. Bapa kami yang ada di surga kan kayak baca mantra ya kan. Sampai ada yang ngomong gini, ada sebuah gereja yang ngomong gini. Kalau mau menyembuhkan penyakit itu doa Bapa kami 10 kali ngono ya. Jadi saudaraku, emang apaan? Ya, doa Bapa kami ini kan serius banget karena Tuhan yang ngajarin loh. Ya toh, ketika saya mengucapkan kalimat pertama, Bapakku yang ada di sorga. Telingaku dengar ya, saudaraku. Yang aku undang, aku sembah, itu adalah Bapakku yang ada di sorga loh. Jadi saudaraku udah gede hati saya ya. Jadi saudaraku penyembahan yang seperti itu loh. Dikuduskanlah namamu. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, langkah demi langkah. Kita lakukan itu, saya yakin dan percaya kita akan terhindar dari godaan-godaan. Amin. Apalagi kalau kita mengucapkan aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Itu yang saya pelajari dari Yusuf ketika ada godaan-godaan dari istri bos Potifar. Ya, saudaraku, bukankah dia mengucapkan itu? Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Maka saudara, kelihatannya penting banget ketika kita mengalami godaan-godaan, pencobaan, melakukan hal yang buruk, maka perlu kita ucapkan supaya telinga kita dengar. Amin. Iman timbul dari iya. Ucapkan itu aja, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Bukankah pencobaan-pencobaan itu anytime loh, terjadi loh. Godaan-godaan anytime loh saudara. Kita dalam kehidupan ini, saya ngalamin juga. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa saya ambil untuk saya bisa ngentit. Ngentit itu apa ya? Korupsi bisa karena saya punya kuasa untuk tanda tangan. Tapi begitu ada pikiran seperti itu, saya jujur aja saudara, saya bukan orang baik ya kan. Tapi saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan sangat baik. Yang selalu jaga saya sehingga saya nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Amin. Kadang-kadang nyimpang juga sih ya kan saudara. Jujur aja sih ya. Tapi bukannya ngentit nyolong enggak ya. Tapi kadang-kadang ngomongnya gitu ya. Jadi saudaraku, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin saudara. Itu pasti menyelamatkan kita ya. Apalagi para pria. Zaman saiki wasis itu TikTok ngono yo. Terus kemudian WA dijawab jangan. Kan saya udah ajarin. Kalau di jalan ada yang goda ini perempuan Pak, saya kasih tahu. Ya kan? Kalau ada yang godain perempuan misalnya naik mobil, tuh saya udah berapa kali juga ceritain di sini. Naik mobil terus lampu merah, terus itu ada 2 perempuan cantik-cantik itu terus godain. Ya. Kan kita jangan terjerat oleh godaan iblis lah ya kan. Langsung tegas saja. Jangan kasih kesempatan pada iblis tuh, ayatnya ngomong gitu, dengerin. Ya kan, Jimmy, dengerin Jimmy ya kan. Gitu loh ya kan. Jangan kasih kesempatan kepada iblis, itu penting tuh, ya kan. Begitu dikasih kesempatan senyum, bahaya saudara kan. Janganlah. Gimana coba, ingat nggak? Buka juga jendela kita, langsung jelek lu jelek, gitu ya kan. Udah langsung terhindar ya kan. Pokoknya tegas saja, ya jangan kasih kesempatan pada iblis. Amin saudara. Jadi dalam setiap langkah hidup kita memuji Tuhan, menghadirkan Tuhan, udah pasti. Maka ketika kita menaikkan puji-pujian, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya atmosfer di sekitar kita pasti berubah. Amin, pasti itu. Kita pertandingan aja ngono kok, ya dalam nama Yesus. Anak-anak saya bertanding, nama Yesus berkuasa, dalam nama Yesus gitu saudara. Yang tadi mau kalah jadi menang, haleluya, amin. Ya saudara, jadi bukannya jangan nggak usah latihan, gue doain aja, enggak saudara kan. Ya, tetapi dalam hal-hal atau situasi kritis itu saya lakukan itu. Ya, nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan tolong gitu kan. Kadang-kadang saya doanya gini, Tuhan saya udah gak kuat, saya jantungan banget ini, udah tegang banget. Tuhan tolong lah, gue menang gimana gitu. Jadi suka gitu sih. Cuman kemarin waktu Jojo main gue gak doain. Jadi saudara ya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Nah saudara, maka
yang namanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bentuknya juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kan? Ya dong, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kolekte ki ojo pelit-pelit ngono. Jangan sampai nih kalau ada yang kolekte 2.000-an, 5.000-an lapor ke gua. Ya gua laporin ke KPK, ya kan? Jadi janganlah, kita menghormati Tuhan loh, ya kan? Pilih uang yang terbaik, yang paling bersih gitu ya kan? Meskipun 2.000-an jangan, bukan ya. Jadi saudara tetap berikan yang terbaik, ya. Amin ya saudara ya. Ojo pelit, ya kan? Yang terbaik juga. Gini. Saya karena kebetulan 2 hari yang lalu tuh saya seperti diingatkan oleh Tuhan. Ingat loh, anak sulung, anak pertama itu sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Anak saya yang pertama namanya Joshua. Ya, jadi saya ingetin dia, kamu tuh sudah miliknya Tuhan. Ya, bukannya nggak boleh kerja, tetap aja kerja nggak apa-apa, tetapi tetap harus melayani. Memang mereka di JPC itu ada yang namanya date. Jadi di rumahku tuh selain ada ibadah, juga ibadahnya mereka seminggu sekali, saudara ya. Tetapi maksudnya khotbahnya itu muter gitu. Tapi kemarin saya bilang kamu harus tackle semuanya, karena kamu itu sudah mama persembahkan kepada Tuhan. Good looking juga, nggak jelek-jelek banget anak buah ini, ya kan. Lumayan pinter juga, saudara ya. Lumayan juga jadi dokter gigi juga. Dan itu yang kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Biasanya gini nih malahan orang-orang tua itu ya, kalau anaknya pintar disekolahin kedokteran, insinyur ngono-ngono ya. Yang goblok udah disekolahin pendeta ya kan. Sekolahin pendeta saja gitu ya kan. Bodoh ya kan, maaf ya, ada yang cacat, ngono nakal, sekolahin pendeta saja mah. Gitu ya kan. Jangan ya kan, berikan persembahan yang terbaik. Amin saudara. Maka kita akan lari ke Roma pasal 12 ayat andalan ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu yang dan itu adalah, amin saudara, mempersembahkan tubuh kita, ya kan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kita persembahkan adalah tubuh yang apa? Ayat yang kedua kita baca, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, yang kita persembahkan itu kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita yang bagaimana? Yang sudah dirubah pola pikirnya. Amin. Di situ dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi kalau kita membaca di terjemahan bahasa Inggrisnya itu, ini orang Jawa ngomong Inggris kangelan. Be you transformed by the renewing of your mind. Jadi saudara, mind, ya kan, mungkin akal budi maksudnya, ya. Jadi pikiran. Jadi saudaraku, jangan seperti mereka, tapi berubahlah oleh pembaruan pemikiran kamu, akal budimu, sehingga dapat membedakan yang kita persembahkan kepada Tuhan itulah adalah persembahan yang terbaik. Tubuh kita persembahkan tubuh yang bagaimana? Yang sudah berubah pola pikirnya. Karena telah dirubah oleh Tuhan, maka kita bisa membedakan yang manakah yang kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Amin saudara. Setelah dirubah, sebelum dirubah nggak bisa membedakan. Tetapi setelah dirubah oleh Tuhan, maka kita bisa membedakan yang mana yang menjadi kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Lalu juga apa yang baik, apa yang tidak baik, bisa bedain. Yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah bisa bedain, dan yang sempurna dan yang tidak, antara yang sempurna dan yang tidak sempurna bisa membedakan. Dulu nggak bisa membedakan saudara, ya kan? Yang itu berdosa loh, jangan loh ya kan? Dulu nggak ngerti, ikut-ikutan dia saja seperti itu, gitu ya kan?
buang sampah sembarangan dari mobil, ya kan? Dulu puji Tuhan ya, sekarang udah enggak ya saudara ya. Kalau ada yang buang sampah sembarangan dari mobil, klaksonnya aja, gitu, pakai lampu dim-dim gitu ya kan. Jadi sekarang puji Tuhan enggak, ya kan? Jangan ikut-ikutan. Kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang enggak. Kalau sampai belum nggak bisa membedakan, artinya pikirannya durung komplit ngono, masih sakit otaknya, ya. Bayangkan orang yang sering berbicara mengungkapkan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ngomongin ngono loh, ya kan? Artinya sebenarnya dia mendalami firman Tuhan kan, saudara. Tapi nggak bisa bedain yang mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang benar, ya mana yang nggak benar, mana yang bukan kehendak Allah, yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik. Bisa bedain dong harusnya. Dia nggak bisa bedain. Apa yang terjadi? Cerai. Oke, cerai mungkin masalah perselingkuhan dan lain-lain. Tapi firman Tuhan kan ngomong nggak boleh kawin maning. Ya toh? Orang untuk kawin meneh ngono lho. Selama mantannya masih irup ngono irup. Hidup urip ya kan. Itu urip hidup ya, jadi urip irup. Kacau. Otak gua lu diam. Gua jadi bingung. Kacau nih ya kan. Aduh jadi bingung gua nih. Jadi saudaraku, kan selama mantan masih hidup, itu tuh nggak boleh kawin lagi loh. Sebetulnya 2 ayat itu tuh pagar untuk kita. Baik istri maupun suami yang ada keinginan untuk selingkuh atau kecewa, ya. Tapi orang tuh cerai kebanyakan karena kepengen kawin maning kan, ya kan? Cerai itu kebanyakan karena pengen kawin lagi. Tapi 2 ayat itu menyelamatkan kita sebetulnya, bapak-bapak, ya kan? Jadi menyelamatkan kita itu udah satu nggak boleh cerai, lalu yang kedua nggak boleh kawin lagi. Mau seorang ngerti, saudaraku nggak bisa bedain kan? Artinya Pak masih sakit otaknya. Jadi saudara gue nggak ngomongin orang enggak, ini ada yang begitu gitu loh kan. Jadi saudaraku, saya yakin dan percaya kok Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam kita itu sifatnya menetap, nggak mungkin hilang. Dan Roh Kudus itu sesuai firman Tuhan itu ngajarin kita segala sesuatu, mengingatkan kita akan semua perkataan-perkataan Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus loh, ya kan? Ngajarin kita, ngingetin kita akan firman Tuhan. Pastilah saudara. Makanya ketika kita akan melakukan kesalahan, salah langkah dan lain-lain itu langsung muncul kan firman-Nya. Makanya saudara, jadi tadi makanya melulu ya kan. Makanya kan selalu diinstruksikan oleh pendeta gembala atau wakil dan lain-lainnya itu baca Alkitab, ya, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu sifatnya menetap ya, nggak mungkin hilang loh. Mungkin lupa ditulisnya di mana, tapi gaungnya nggak akan hilang. Dan cara Tuhan untuk berbicara kepada kita adalah lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang ada di dalam kita. Roh Kudus memunculkan itu. Amin saudara. Ini ribut sama pendeta muncul. Hamba Tuhan nggak boleh bertengkar ngono. Lo kan saya ngalamin saudara ya kan. Jadi gue kesel banget karena memfitnah ya kan. Sama-sama hamba Tuhan kesel banget gue ya. Tapi Tuhan bilang karena lagi kesel sama dia, hari itu tuh mau RPK kek, mau hardline kek, itu tuh yang munculnya yaitu hamba Tuhan nggak boleh bertengkar, dek aja aduh ya kan. Kalau satu aja nggak apa-apa, tapi yang lain tuh jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Muncul 2 lagi, terus ketiga muncul lagi sehari, dalam hari itu berarti Tuhan bicara memang. Amin saudara. Karena sesama pendeta itu lebih muda, gue protes. Tuhan, kita sama-sama pendeta, hamba Tuhan loh ya kan. Tapi dia lebih muda loh. Harusnya Tuhan itu ngomong ke dia, jangan sama saya gitu. Itulah biasa kita itu kan suka ngeles ya kan, ngeyel ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan tubuh kita, dengan pikiran yang sudah dirubah oleh Tuhan, kita sudah bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah, yang mana yang benar,
yang mana yang nggak benar, mana yang baik, mana yang nggak baik. Dan Tuhan sudah membuat kita mampu untuk bisa melakukan itu semua. Tubuh yang seperti itulah yang memiliki harta yang tak ternilai, yaitu iman yang dahsyat yang Tuhan taruh di dalam bejana ini. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Bejana tanah liat, itu bagus banget ya. Bejana tanah itu aku miliki, adanya tuh di dalam bejana tanah, harta lah, salah ya kan. Untung di hadapan saudara ya kan. Jadi bisa di cancel ya. Jadi, maksud itu harta yang luar biasa itu ya, yaitu apa sih, iman yang melimpah-limpah yang luar biasa itu aku miliki di dalam bejana tanah liat. Jadi saudara, itu tentang bejana tanah liat bagus banget. Nah saudaraku, harta yang luar biasa itu yaitu iman yang bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan, yang mana yang baik, yang mana yang enggak baik. Dan bukan hanya mengerti itu saja, tetapi melakukannya. Amin. Itu harta yang indah loh saudara. Ya. Tapi memang Tuhan taruh di dalam tubuh kita yang adalah bejana tanah liat yang gampang pecah, retak, rapuh. Supaya tahu kita itu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan karena kita hebat. Amin saudara. Disadarkan gitu loh. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya berdoa supaya tema hari ini tentang praise, ya kan, tentang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu benar-benar apa ya, hari ini bisa memberkati saudara ya. Kedepannya langkah-langkah kita semakin hati-hati. Hidup ini pendek loh. Makin banyak orang yang metong gara-gara main badminton, ya kan? Ya, makin banyak saudara. Ya, tapi makin banyak yang suka sekarang ini, di mana-mana badminton gitu ya kan saudara ya. Yang penting jangan memaksakan sih sebetulnya ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini pendek, 70 tahun, kalau kuat 80, lebih dari 80 bonus ya kan. Maunya berapa tahun, 90, 100, gua nggak mau ya kan. Kenapa? Susah, ini make upnya susah. Repot saudara ya kan. Tadinya sulit saudara ya kan. Ini bikin alis saja susah ya kan. Tuh nggak sama saudara ya kan. Apalagi eyeliner itu belepet iki kangelan saudara ya kan. Saya nggak bisa bayangin, waduh, anak saya semalam udah ngomong begini, mah ini ada kesaksian ya, orang tuh apa ya, usianya berapa gitu ya, udah tua terus dipasangin ventilator, jadi gini kecantuk gini, ininya bisa panjang banget ya. Kenapa? Ya karena udah peot katanya begitu ya. Waduh gua nggak mau udah sampai. Udahlah Tuhan, pokoknya pas-pas aja ya kan, udah nggak usah panjang-panjang umur, ngapain? On time, nggak usah pakai delay. Ya haleluya. Amin saudara, saya takut ya kan, nggak apa-apa lah. Tapi Tuhan, ketika Tuhan panggil saya di dalam keadaan yang memang sedang memuji Tuhan, amin saudara. Itu impian tuh, udah mandi bersih ya kan, tinggal tidur ayo ngumpul, langsung tidur lalu hilang. Itu impian saudara kan. Tapi mintakan boleh, haleluya, amin saudara. Puji Tuhan ya saudaraku ya. Jadi saudaraku, saya yakin dan percaya ketika saudara rajin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menaikkan puji-pujian setiap saat, maka Tuhan sayang banget sama saudara. Setiap doa-doa kita itu pasti dilaksanakan. Saya ngomong gini karena saya ingin bersaksi sedikit sebagai penutup. Dalam perjalanan itu kita tuh tadi ya, sebenarnya ada anak saya dan menantu saya, dua-duanya dokter gigi, anak saya dokter umum, istrinya dokter gigi. Jadi mereka habis praktek tadi kecapean, tapi ada tugas, jadi lagi di Starbucks, bukan minum kopi, lagi kerja. Jadi saya tadi ngobrol gitu ya. Terus kemudian saya bilang, karena anak saya yang pertama itu kepengen ada bisnis gitu. Jadi tadi saya ngomong sama adiknya, mama sih nggak kepengen dia bisnis gitu, karena pengalaman bisnis papa itu berat. Mampus kita, edan lah pokoknya, edan ya kan. Jadi jangan gitu. Oke, mungkin bisnis kecil-kecil, tapi sebagai dokter gigi tetap praktek. Karena apa? Karena itu membuat mereka tuh bisa jadi dokter itu kan mahal banget. Tetapi saudara, berat banget. Tetapi saya nggak ngomong berat banget tadi. Maksudnya nggak gampang gitu nyekolahin kalian sampai lulus loh saudara. Dalam keadaan yang berat loh saya. Lagi bangkrut luar biasa itu.
beratnya luar biasa, utang, udah nggak kepikiran saudara ya. Tetapi kok bisa lulus, bisa ini dan bisa praktek gitu. Dan pada saat mengalami itu semua, saya nggak stres dalam kenapa anak-anak saya seperti itu. Enggak. Kenapa? Karena semuanya ada loh. Semuanya dikasih Tuhan, saya nggak tahu dari mana duitnya. Kan mahal. Apalagi dokter gigi ketika akan praktek itu harus undang para korban gitulah ya kan, korban praktek ngono ya kan, dokter giginya dibor-bor ngono ya kan. Jadi saudaraku itu mahal gitu, tapi akhirnya tuh lulus gitu loh. Jadi yang mama inget tadi aku kesaksian ke anak itu, yang mama inget itu adalah mama tuh sempat berdoa di dalam keadaan yang sulit tuh, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, penting banget ya jangan sampai menyekolahkan anak saya itu atas bantuan orang lain. Karena kasihan. Maksudnya kalau satu saat anak-anak jadi dokter gitu ya. Terus kemudian kan lupa kepada atau nggak kenal kepada yang nyumbang ngono ya, saudara. Lupa atau nggak kenal. Terus lewat terus nggak keruten gitu, nggak kasih salam. Nanti bisa-bisa dia ngomong nggak tahu diri. Dia bisa jadi dokter itu kan karena gua, begitu saudara. Saya bisa punya pikiran begitu loh, ya. Pada saat itu dan saya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai anak-anak saya sekolah itu atas bantuan dari orang lain, dan sama sekali nggak ada bantuan dari orang lain. Makanya saya kasih tahu saudara kesaksian saudara ya, bahwa ketika kita berusaha ya, nggak perfect sih saya tahu, nggak ada yang sempurna, tetapi dalam hidup ini kita berusaha untuk lakukan firman Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap mengeluarkan kata-kata yang positif, maka dan memuliakan Tuhan lewat perkataan kita, maka kasih Tuhan pasti melimpah. Jadi doa-doa kita pun dijawab oleh Tuhan tuh seperti itu. Tadi saya saksikan ke anak saya tuh, hebat gak sih? Bisa dijawab loh oleh Tuhan. Gak ada bantuan dari orang-orang untuk membuat anak-anak ini lulus. Amin saudara. Jadi saudaraku, saya jauh dari sempurna, jujur loh saudara. Saya masih temperamental, masih emosian, masih saudara ya kan. Pikiran juga kadang-kadang nyeleweng gitu ya. Tapi kok Tuhan baik loh, tetap baik pada saya. Apapun yang saya butuhkan dan perlukan pasti disiapin. Amin saudara. Mungkin harta gak kayak dulu, tetapi semua yang diperlukan oleh saya itu pasti disiapkan oleh Tuhan. Saya percaya, saya yakin saudara-saudara pasti akan ngalamin lah. Saudara dan saya nggak ada bedanya dong di mata Tuhan, kita nggak ada bedanya. Amin. Kalau Tuhan melakukan itu kepada saya, pasti akan melakukan itu kepada saudara-saudara sekalian. Kan kalian masih muda-muda, gua kan pengalaman hidup udah banyak banget gitu saudara ya kan. Jadi saudaraku tidak ada bedanya. Kalau Tuhan berikan itu kepada saya, anugerahkan yang hebat kepada saya, pasti Tuhan akan anugerahkan yang sama untuk saudara. Amin. Ya, nggak ada bedanya cuma gua juara dunia. Enggak ya. Jadi amin saudara. Ya, mudah-mudahan hari ini firman Tuhan yang kita dengar. Saya juga ngomong kan saya dengar juga. Ya, jadi ada hal-hal yang juga saya senangnya tuh kalau firman Tuhan saya beritakan tuh ada sesuatu yang saya nggak lakukan tuh kayak ada yang inget, lu ngomong doang lo gitu ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kalau kami hadir pada saat ini bukan kebetulan. Tapi karena memang Tuhan ingin kami hadir dan mendengarkan ajaran-ajaran dari Tuhan lewat firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam kehidupan ini untuk setiap saat mengundang Tuhan hadir. Sehingga akan menjauhkan kami, menghindarkan kami dari pencobaan, dari godaan-godaan. Karena kami selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.